Saya nanya Pak, masalah perizinan. Perizinan apa sih? Perizinan jalan untuk penggunaan. Kita nggak pernah dikasih tahu. Terus masalah pembatas untuk antara perumahan Alana dengan Gunung Sari Indah yang digunakan mana, yang tidak digunakan mana. Kita itu tidak pernah diajak diskusi Pak. Per RW. Sama terima kompensasi? Terima Pak. Ya sudah, dengarin dulu. Saya terima kompensasi. Terima dari RW saya. Kurang nggak kompensasi ini? Ya kalau kompensasi dibilang segitu dengan apa yang sudah kurang nggak? kurang Pak. Intinya golek kurang loh masa sebut-sebut. Kita ruang loh. Intinya kompensasimu kurang. Kalau untuk kurang Pak, kurang kalau dengan kegiatan seperti itu kurang. Stop. Ngono ae, intinya kayak bukti kompensasi ini kurang. Intinya kompensasi ini kurang, kayak bukti kayak duit kurang loh ya. Oh jadi guyang-guyang Bu. Wah, sama itu ada tadinya ada apa namanya lahan yang lahan apa? Untuk ini, untuk jalur hijau. Tapi dipakai sama dia. Makanya dia menggunakan jalan itu dia harus punya sendiri jalannya di dalam ini. Oh aturan ini. Ya iyalah Pak. Lo nggak ada aturan seperti itu? Iyalah Pak. Nggak ada, aku tanya ada nggak aturan seperti itu tercantum nggak secara tertulis? Karena itu menjadikan bagi kita Pak. Lahan kita Pak itu. Kalau ada warga lagi yang kira-kira bangun seperti itu, semua orang nggak boleh lewat situ. Kalau ada orang baru misalnya, boleh nggak lewat? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh Pak. Kalau berarti kan boleh. Sekarang oh, ini tanah ya. Apa? Depan ini Pak. Depan itu ada pasung yang pakai. Gila. Pakai jalan dia sendiri. Mana kemarin yang lapor? Warga. Di warga mana sih? di ujung Pak Suroso, saya warga ikut yang lain ada di situ Pak. Orang berapa? Lebih kurang hampir 50 orang Pak, dari 50 aja. Coba yang warga mempermasalahkan masuk aja. Mana warga yang mempermasalahkan mana? Bu. Sudah semua? Muji. Ayo sini. Ya, sudah semua? Bu, budak. Ini Bu. Iya, makasih Bu. Pagi Bu. Pagi Pak. Ibu tahu persoalan ini? Tahu nggak Ibu? Apa yang persoalan ini? Kalau kita yang depan rumah ini dampaknya banyak Pak. Apa? Satu, mengenai debu yang kemarin ya Pak. Sebelumnya itu perumahan kita hujan, air tidak pernah sampai itu dekat pagar. Oke, terus? Nah, airnya juga nggak tahu dari mana ya Pak ya. Kami selama ini berdepannya ke sini. Tapi sebenarnya kalau sebelum dia bangun harus kasih saluran air dulu Pak yang jelas. Jadi kita juga kena dampaknya. Tahu lainnya? Oh, persoalan apa Ibu yang lainnya? Debu itu Pak. Selain debu apa? Bising itu Pak. Berat terus material itu. Pas di depan rumah itu. Oke, saya mau tanya. Dulu pada saat mau bangun, ya toh. Iya Pak. Ibu pernah dikasih tahu nggak ada pembangunan ini? Belum ada. Nggak pernah dikasih tahu. Pak RW-nya? Belum, nggak dikasih tahu. Pak RW-nya mana? Pak RW 7, 6, 7, 8, Mana RW yang lain ya? RW ini kan orang akeh. Badan data. Mas RW. Ada datang RW-nya? Ada. RW 6 gimana? Ada masalah apa? RW nama ini Pak, biru. Ini Pak. Pada saat Alana datang, dia sedang bawa surat lengkap ya, kemudian kami dengan 4 RW yang lain
sebenarnya sudah selesai-selesai ya. Sudah melalui RT masing-masing. Nggak pernah. Dengarin satu-satu. Iya, Pak. Pak Erwin ngomong dengarin dulu. 6, 7, 8, dan 9 itu mengundang seluruh ketua RT, salah satu dari RW, kemudian dari RW. Kami ada persentase-nya, pokoknya ada tambahan-tambahan dari jalan kaki yang mereka bawa, kemudian apa namanya dampak-dampak yang kalau juga akan ditimbulkan. Ada. Jadi RT semuanya sudah pernah dikumpulkan. RT sudah. Kalau mengumpulkan seluruh warga ya. Karena kan ibu ini kan RT. Mohon maaf Pak, seluruh maksudnya yang paling diajak koordinasi dari RW saya mengenai masalah adanya pengerjaan perumahan. Hanya ada proyek perumahan aja, tapi masalah seperti apa, kegiatannya kayak apa, kita tidak pernah diajak diskusi Pak. Ya, saya mohon maaf, bukan saya memprovokasi warga saya, ini jujur saya sampaikan ke warga saya bertanggung jawab sebagai ketua RT. Saya tidak pernah diajak komunikasi. Kalau undangan pemberitahuan lewat grup WA RW, kita memang, tapi apa? Kita nggak pernah diajak diskusi. RW sampai mana? Saya RW 8 Pak. Bukan RW-nya mana? Ada data. Data. RW 8 ikut Pak. Ada ikut Pak. RW 8 ikut. 6, 4, 6. Semua RW ikut Pak itu. Semua RW ikut. Dan tokoh masyarakat juga. Tokoh sudah. Tapi hasil apa yang kita itu dapat Pak, kita tidak pernah direpot hasilnya itu apa, contoh masalah kegiatan ini nanti seperti apa, harus seperti apa, perizinannya kayak apa. Saya tanya ke RW saya tidak pernah dikasih penjelasan. Soalan apa tadi? Saya nanya Pak, masalah perizinan. Perizinan apa sih? Perizinan jalan untuk penggunaan, kita nggak pernah dikasih tahu. Terus masalah pembatas untuk antara perumahan Alana dengan Gunung Sari Indah yang digunakan mana, yang tidak digunakan mana, kita itu tidak pernah diajak diskusi Pak. Hanya dikasih tahu ada proyek Alana yang masuk di sini dan kita dikasih kompensasi seperti ini per RT segini, per RW segini. Sama terima kompensasi? Terima Pak. Ya sudah, Bang, terima kompensasi. Loh, terima kompensasi itu melalui RW saya Pak. Nah iya, sama terima kompensasi. RW saya. Enggak sama terima kompensasi. Kompensasi itu tidak dibicarakan Pak. Dengarin dulu, sama terima kompensasi. Terima dari RW saya. Kurang enggak kompensasi ini? Ya kalau kompensasi dibilang segitu dengan apa yang sudah kurang enggak kawan? Kurang Pak. Ini golek kurang ono masa sebut-sebut. Iki kalau masalah kurang Pak. Ini semua boyone blok sudah ngomong iku enggak usah ya kurang dari kompensasi ini. Sudah. Intinya kan ngono wis, ngono ae. Kompensasinya yang saya terima itu. Sekitar ngono. Intinya kompensasimu kurang. Kalau untuk sekitar ngono sih. Kurang Pak. Kurang kalau dengan kegiatan seperti itu kurang. Stop. Ngono ae. Intinya kon intinya kayak bukti kompensasinya kurang gitu. Betul. Dirimu jelas seperti itu kompensasinya kurang. Kurang Pak. Ya kurang juga. Itu masalah debu toh, kompensasinya kurang toh. Masalah debu Pak gini, masalah iya, tapi kompensasinya kurang. termasuk itu Pak. Terus di masalah debu saya. Iya. Yang oleh intinya kompensasinya kurang, kayak putih kayak duit kurang loh ya. Oh jadi guyang-guyang Bu. Wah sama ini. Ya. Ini kebiasaan kami masalah ini kira. Ngapal lagi lagu watak-wataknya sama HP kompensasinya kurang Pak. Ngono lho. Tak perjuang nolak ngono iku. Masuk. Oke. Izinan Pak. Masuk. Izin apa? Siapa sing ngomong? Sama apa iki? Warga. Lah iya RT apa RW apa tokoh masyarakat? Anggota RW 8. Warga biasa. Warga biasa. Apa sih sama masalah lo? Gini Pak, di RT 8 itu banyak kendaraan mobil. Sampai mengatasnamakan RT 8 apa sebagai warga? Sebagai warga. Warga ojo nyanda RT, warga. Oke, warga RT 8. Oke. Warga RT 8 ya Pak ya. Banyak kendaraan mobil. Kita banyak kalau ngomong-ngomong di masjid masalah tentang kemacetan di sini. Itu kan ini. Itu ada tadinya ada apa namanya? Lahan yang lahan apa? Untuk ini, untuk jalur hijau. Jalur hijau. Tapi dipakai sama dia. Karena dia menggunakan jalan itu dia harus punya sendiri jalannya di dalam ini. Aturan ini.
Ya iyalah Pak. Lo nggak ada nggak aturan seperti itu? Iyalah Pak. Nggak ada, aku tanya ada nggak aturan seperti itu? Tercantum nggak secara tertulis? Karena itu menjadikan bagi kita Pak. Lahan kita Pak itu. Kalau ada warga lagi yang kira-kira bangun seperti itu, semua orang nggak boleh lewat situ. Kalau ada orang baru misalnya, boleh nggak lewat? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh Pak. Kalau berarti kan boleh, rumah lo. Sekarang kalau misalnya ini perumahan Pak, sekian banyak Pak, sekian banyak, mengganggu warga saya yang tadinya sudah berjalan lewat yang biasa itu, diganggu dengan adanya parkirnya di depan rumah. Saya cekak aus ya Pak. Intinya apa? Kompensasi ini, jalur kompensasi kompensasi apa? Pak. Jalur apa Kompensasi Pak. Pertama dari perbatasan dimajukan. Pembatasan apa? Batas wilayah kita dimajukan. Terus Lihat dimajukan. Kemudian pasumnya, dulunya itu pasumnya kita Pak untuk taman. Kita tahu dia pakai sebagai lahan untuk masuk ke depan rumahnya dia. Jadi rumahnya dia itu menggunakan pasum kita Pak, jalannya dia. Kan nggak boleh itu. Iya nggak boleh Pak. Karena itu pasum kita. jalan itu untuk umum apa tidak? Umum untuk warga masyarakat di Sari Indah. Selain warga berusaha itu nggak boleh. Ya, kalau bisa lewat saja. Kalau lewat boleh Pak. Enggak. Kalau Asal dia jangan sampai menghalangi kita Pak. jalannya apa? Ya, menghalangi tadi itu Pak. Kalau dia misalnya parkir di depan rumahnya dia banyak segitu mobilnya kendaraan akan mempengaruhi kepada jalannya kendaraan kita yang di RW 8 terutama. Itu Pak. Kalau sudah pernah izin nggak soalnya? Ini Pak. Sudah. Jadi tanah saya ini jalan Pak. Ya, jalan raya. Ya. Tanah saya ini sama dengan bapak-bapak itu beli dari PT Agra awalnya. Jadi saya pun sama dari PT Agra. Berarti bisa menggunakan fasilitas itu? Iya, otomatis saya sama dengan bapak-bapak. Bapak-bapak kalau beli rumah boleh pakai jalan. Saya tanya dulu, tapi ke PT Agra itu ada nggak penggunaan fasilitas untuk dipakai oleh Anda? Pak, namanya beli otomatis dengan fasilitasnya Pak. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Bapak beli rumah, ada nggak pernyataan dari PT Agra Bapak boleh pakai jalan? Itu adalah Mana perumahan itu bikin perumahan kan bikin jalan sendiri Pak. Bentar Pak, bentar ini masih ini. Pak, maju berada sini. Ayo Pak maju. Bantu. Apa ya? Jadi poin pertamanya yang jelas kita dari warga ini patuh aturan, patuh undang-undang, sama itu silahkan bangun, tidak masalah. Kita juga mendukung program pemerintah untuk pembangunan rumah. Cuman yang jadi persoalan, bangunlah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pokoknya itu Bapak. Nah, jangan sampai ada nada-nada ancaman yang menyatakan bahwa warga ini menghalang-halangi. Itu tidak ada. Sebenarnya kalau dibalik logika berpikirnya, tadi saya sampaikan Pak Ferdi, sebenarnya yang menghalang-halangi itu Bapak sendiri. Andai kata perumahan Bapak bangun sesuai dengan aturan yang berlaku, Ibu Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin kita rapat terakhir di Siola Bapak. Aturannya ditegakkan. Oke, yang pertama kemarin terkait rapat di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DLH itu menyatakan bahwasannya izin pertamanya UKL-UPL. Pertamanya itu poinnya. Nah, setelah berjalannya waktu ternyata ada inspeksi lah dari dinas bawahan Bapak ngecek ke perumahan ini bahwasannya ini ternyata bukan hanya UKL-UPL karena berdampak pada lingkungan harusnya AMDAL gitu. Nah, pada saat momen rapat itu disampaikan oleh staf ahli kota menyatakan bahwasannya kalau misalkan izinnya UKL-UPL ternyata setelah diinspeksi berubah menjadi AMDAL, harusnya berhenti dulu nih sementara waktu sehingga proses itu dari siapa ngomong berhenti? Staf ahli Bapak. Yang ngomong siapa? Ini Pak, namanya Prof. Ida. Siapa ngomong? Dr. Ida. Aturannya ada nggak? Karena mereka sebentar, aturannya ada nggak? Ya, saya ingin menjawab Pak ya. Ya. Karena dia dipanggil pada saat itu berdasarkan kapasitasnya sebagai keilmuannya, kita hanya mendengarkan. Oke, itu nanti Bapak kesampingkan dulu. Bukan dinas terkait. Betul. Ya, sudah. Itu namanya pakar, boleh berargumentasi lain-lain, tapi dinas terkait itu punya aturan. Baik, oke, anggaplah misalkan selesai ya. Apapun itu nanti kita sebenarnya hanya menyampaikan pendapat keluh kesah ke Bapak. Ya. Kewenangannya di Bapak. Kalau misalkan Bapak menganggap, ternyata ini clear, nggak apa-apa. Udah clear, kita juga nggak mungkin kemana-mana lagi. Bukan, kita itu dasarnya aturan tertulis. Betul. Bukan tersirat pendapat para pakar, bukan ya. Tertulis, ada aturan, ada
Perdanya. Makanya saya tegaskan sekali lagi, kalau misalkan Bapak punya kewenangan menyampaikan seperti itu, alhamdulillah. Berarti kami clear di sini bahwasannya ya sudah, kalau misalkan memang amdalnya tidak ada dan tidak tertulis yang menurut Bapak itu tidak perlu menghentikan proses pembangunan dulu sementara waktu, ya sudah kita ikutin Bapak. Itu ajarimu. Bukan cara saya. Saya kan ngomong kata pemerintah itu Pak Staf Alinya itu. Dengar, kita itu ngomong dasarnya aturan ada kerja, ada yang namanya peraturan menteri, saya ini ada peraturan presiden itu tidak terkait undang-undang. Siapa Pak? Ya, akhir mengatakan bahwasan poin-poinnya Pak, rangkumannya Harus dilengkapi adanya suatu bahwa prinsip penyediaan kolam tampung atau long storage pada area teknis itu dan hasil adalah akibat perubahan tata guna lahan yang semula lahan kosong berupa tanah sebagai serapan air hujan berubah menjadi bangunan yang mengakibatkan limpasan air dan membenahi lingkungan sekitar. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa surat persetujuan teknis saran sistem drainase tersebut sebagai syarat penerbitan persyaratan bangunan gedung serta izin lingkungan dan sudah menjadi kewajiban saudara untuk memenuhi apa yang telah dibicarakan saat membangun parcel tersebut. Poin ketiga, berdasarkan peraturan daerah Kota Surabaya nomor 4 tahun 2004 tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan, pemukiman bahwa setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana masuk ke dalam. Kita ini kan tinggal di sini untuk puluhan tahun, anak cucu saya juga bakal tinggal di sini, teman-teman yang lain juga bakal tinggal di sini. Izin pengembang kalau misalkan sudah serah terima kunci kepada orang-orang, nanti konflik sosialnya makin bertambah Bapak. Makanya kenapa warga mulai kritis agar persoalan ini sebelum serah terima kunci diselesaikan dulu dengan secara baik-baik. Gantian. Mau tidak mau saya harus melanggar SKRK. Berarti ada tata ruang yang entah itu ganas atau FTA yang harus saya ubah. Ya. Padahal kita pengembang, kita ini selalu dipantau oleh Polda. Jadi kita tunduk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Di pasal 1 tahun 2 sudah jelas. Apabila kita mengubah penuntukan PSU, itu ada sanksi pidananya. Dan saya pun sudah dipanggil Polda. Oh, dipanggil Polda? Sudah Pak. Di PKPP maupun dari aparat penegak hukum saya ikutin. Kalau oke, buat sekian ratus meter saya ikutin. Tapi dasar saya tidak salah, ada dasarnya. Bukan sepihak. Kalau saya cuma dasarnya Perda, tapi saya melanggar undang-undang yang lebih tinggi, sanksi pidana akan jatuh ke saya. Jadi seperti itu. Mengapa saya khusus sulit biasa penuh. Tapi kalau masalah lain Pak Muji, sepanjang tadi Mas Kepada bilang membuat saluran di dalam sudah saya laksanakan. Karena berarti kan resmi ya dari selain dulu biar diselesaikan sama Polda dulu. Ya, kalau memang Polda membolehkan untuk bikin storage seperti apa yang direkomendasi oleh DSA, ya siap. PT Alana kan siap. Tapi kalau nggak boleh, ada penyelesaian seperti apa, dan nanti tinggal koordinasi antara dinas terkait. Karena kita sama-sama, ya, antara kita dengan jajaran Forkopimda. Ya itu. Terus yang kedua. Jadi ini tidak paham ya ini karena ditangani sama Polda ya biar berproses di Polda dulu lah. Yang kedua katanya dari lingkungan. Iya Pak. Ini dulu kan awalnya tadi ceritanya dari Mas apa? Mas Angga. Ini kan UKL-UPL. UKL terus karena ada bangunan yang melebihi daripada ditentukan, maka mereka ditingkatkan menjadi DELH, ya benar ya? DELH, seperti itu. Boleh ya, gitu diperbolehkan ya? Boleh. Kan kami sudah mengundang warga, sudah. Dan ini sudah melakukan pengajuan? Sudah sidang. Oh sudah sidang. Tinggal nanti sidang-sidangnya seperti apa? Ada perbaikan, ketika perbaikannya sudah clear akan kami terbitkan. Oke. Termasuk kan masukan warga, kami masukkan. Terus dari PU, mana PU? Saya Pak. PU. Aku tak takut sih. Yang ditanyakan adalah PBG. Dulu kan IMB, saya ini PBG. PBG ini kan sudah dipunyai. Apakah kalau PBG sudah dipunyai, apalagi sudah ngantongi UKPL, terus ditingkatkan menjadi DELH, apakah ini harus diberhentikan dulu bangunan ini? Apa bisa dilanjut? Jadi pemberangkatan sudah mengantongi PBG.
jadi otomatis agak keras perizinannya kan otomatis juga mengikuti seperti itu. Di PBG kan dulu izin mendirikan bangunan. Sekarang PBG apa singkatannya Bang Bro? Apa? Persetujuan bangunan gedung. Persetujuan pembangunan gedung. Berarti sudah mengantongi izin itu. Berarti boleh dilanjutkan sambil menunjuk. Insya Allah pasti aturan harus lah iya lah enggak loh. Berarti boleh. Ada aturannya itu ya? Ya, kalau dari Dinas Sumber Air arah sistem drainase Pak, PBG itu ranahnya diperbolehkan. Oh ya, artinya diperbolehkan melanjutkan karena ini cuma merevisi meningkatkan dari dokumennya saja. Berarti boleh lanjut bangunannya. Oke, Mas, jawaban aturannya seperti itu. Tinggal kewajiban Pak Freddy atau ibu-ibu tadi yang saya serap aspirasinya, tolong ditingkatkan untuk duit kebisingan, gitu Bu. Kita kan Bu. Berhenti ibu mau Caci, nggak ngundang BPN. Itu patok dilanggar loh pojok itu. Kalau laporannya BPN loh. Ini kan ada hubungannya sama pertanahan. Salah, ini laporannya Mas Kangga ini masalah UKL UPL karo di DLH ya. DLH ngono lho. Kalau ini nggak ngomong BPN, ya kita nggak ngundang BPN, Bos. Ya, tapi kan lingkungan ini kan pertanahan ikut sangkut pautnya, Caci. Jadi sebenarnya awal itu sebenarnya misnya sudah kami klarifikasi. Kedua, tolong Pak Ferdi, ketiga kalinya saya ingatkan, jangan main ancam-ancam. Warga itu menerima panjangan tetangga baru. Engkau ono ibu-ibu jalur kompensasi tambahan sampai ancam lapor Polrestabes. Ada loh Pak WA-nya. Pak RW tolong diakui Pak. Kedua, ini tadi baru ke sini Mas Angga juga diancam menghalang-halangi. Tidak ada yang menghalang-halangi Pak. Jadi tidak ada yang menghalang-halangi. Ini aturan yang harus ditegakkan oleh dinas-dinas terkait di bawah kepemimpinannya wali kota dan wakil wali kota. Jadi selesaikan Pak, pendekatan yang baik dengan warga. Selesai, tidak perlu ngancam-ngancam. Ya, jadi saya ingin agar semuanya itu penjenengan menjadi tetangga baru yang baik. Itu aja. Terima kasih. Makanya ini yang lho Pak, jajaran struktural itu seperti RW ini gak itu wong liya Pak RW Terkait somasi Pak, supaya nanti nggak salah paham. Iya. Terus terang, yang saya somasi adalah Pak Lurah. Iya. Karena itu dokumennya PT, Pak Lurah dapat tembusan. oknum itu Pak, oknum warga. Iya, benar ya. Iya, benar. Iya. Yang saya somasi Pak Lurah. Pak Lurah ini nge-share katakanlah ke warga kan tidak paham hukum, nge-share. Tujuan saya somasi Pak Armuji, saya mengingatkan warga, bagi warga yang meng-share, tolong dicabut. Kenapa? Kalau ini sampai berproses ke hukum, warga yang tidak ngerti apa-apa itu akan ketarik. Tujuan saya baik Pak. Saya sama sekali mengurus RT RW Perumahan Gasi untuk disampaikan ke warga. Jadi sama sekali saya tidak mensomasi Pak RT. Nah, tapi Mbak, Kalau surat yang dikirimkan Pak Lurah ke kita atas nama RT dan RW Segunung Sari Indah Bapak mensomasi. Ini somasi asal Pak Lurah ini. Iya Pak, bukan karena anak Pak Lurah. Ini jawaban jangan somasi. Tolong jangan main ancam-ancam lagi. WA ke warga diancam menghalang-halangi tidak ada Pak. Warga lo nggak sama nggak ditusuk halangi. Ya, jadi somasi Pak tidak. Ibu-ibu loh Pak yang sama WA Pak. Sama sekali tidak. Ini membacakan Somasi. undangan Pak Ferdi. Pak Freddy, ojo ngancam-ngancam nih, kalau ngancam-ancaman Surabaya bisa diomongno secara BAP. Oh ya. Ini Pak, ini ada bahasanya. Sehubungan dengan adanya kunjungan Bapak Armuji ke Alana Gesi terkait pengaduan warga, dengan ini saya mengundang Bapak Ketua RW 678 Perum Gesi, Bapak Ibu warga Gesi yang mempersalahkan pembangunan perumahan Alana Gesi untuk didengar alasannya kenapa ingin menghalang-halangi. Betul. Balik lagi menghalang-halangi. Kita tidak ada ingin menghalang-halangi sama sekali. Tidak ada. Tidak ada niatan Bapak bangun silakan Pak. Cuman ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Cuman itu aja kami minta. Bagi warga NB ada peringatan terakhir. NB bagi warga yang merasa tidak ada permasalahan dengan pembangunan perumahan Alana Gunung DSI dari saya dihimbau untuk tidak perlu hadir di acara besok karena acara besok akan didokumentasikan langsung oleh developer, media massa dan instansi terkait. Jadi Pak Freddy, Jenenge apa Kang ngancam? sampai juga nggak perlu bikin itu WA apa soal? Ya teko iki. Sampai juga nggak punya kewenangan untuk itu, untuk bikin menyebarluaskan WA seperti itu. Jangan seperti itu.
Dengan Pak Ferdi itu WA ini yang tulis Bapak kan? Bapak itu saya. Ya, coba dibaca lagi. Kita itu bicara yang barusan tadi. Iya, coba dijelaskan. Kata-kata menghalanginya ada. Bacakan lagi ya. Kalau tadi mengatakan Pak Slamet tidak merasa apa dilaporkan menghalangi, di sini bunyinya apa coba? Coba. Satu, sehubungan dengan adanya kunjungan Bapak Armuji ke Alana, GSI terkait pengaduan warga, dengan ini saya mengundang Bapak Ketua RW 6 Jelatan Pengusut. Yang kedua, Bapak Ibu warga GSI yang mempermasalahkan pembangunan perumahan Alana GSI untuk didengar alasannya kenapa ingin menghalang-halangi pembangunan perumahan. Kata-kata mengapa untuk menghalang-halangi? Coba Bapak coba. Iya. Kapan kita menghalangi itu, Pak? Disampaikan sama dengan Pak Slamet. Iya. Jadi mulai dari Ibu waktu rapat ya sudah jelas. Kita minta proyek Arena ditutup, diberhentikan sampai izin selesai dan sebagainya. Yang menutup siapa? Yang minta ditutup siapa? Bicara Mas Fajar. Ya bicara Mas Fajar sendiri. Itu tadi saya sampaikan sama Bapak. Iya. Ini proses. Ini Mas Fajar sendiri, saksinya banyak gitu loh. Lakukan proses itu dengan benar sesuai dengan Makanya saya bilang, ayo. Alasannya apa? Kalau masalah perizinan, Alana itu selalu taat, Pak Suroso. Ya. Kita taat. Saya selama ini tidak pernah menyampaikan tentang menghalang-halanginya. Jadi warga saya tidak forum saya tidak ada satu pun yang saya perintahkan. Masalah Anda bicara seperti itu saksinya kami memasang banner pun di wilayah kita sendiri. Nah, jadi Mas Rangga, tolong Pak Ferdi juga mengetahui supaya ini tolong segala sesuatunya nanti itu ya toh diruntut dengan baik. Artinya jangan sampai juga ada yang menghalang-halangi. Pak Caci, gimana terkait kegiatan hari ini di Perumahan Alana ini? Apa yang mediasi lah antara PT Alana dengan para warga yang kira tadi ditanyakan. Jadi kita sudah jelaskan, kita undang terkait supaya semuanya bisa clear dan semuanya bisa happy ending. Tindak lanjut sendiri dari wali Pemkot seperti apa? Tindak lanjut itu jelas tadi izin-izin sudah. Yang masalah SDA itu kan masih urusan sama Polda. Ya biar berlanjut di Polda kan ngono. Kalau tuntutan dari warga sendiri apa saja, Pak? Tadi kan sudah didengar sendiri masalah untuk jebol masalah itu loh saluran itu ya. Siap. Oke. PSU sini. Oke, baik Pak, terkait permasalahan yang dipermasalahkan oleh warga terhadap Alana sendiri ini apa yang menjadi tuntutan? Yang pertama kaitannya dengan awal-awalnya itu adalah pasum. Jadi pasum kita ini ternyata dilanggar oleh pihak Alana dengan membuat gorong-gorong kurang lebih 2 meter kali mungkin 125 meter. Nah ini yang kita permasalahkan, sehingga penempatan material dan lain-lain termasuk membuat gorong-gorong bagi pihak Alana di wilayah kita itulah yang kita permasalahkan. Intinya itu awalnya. Yang kedua tentang dampak. Ya, dampak itu ternyata adanya pembangunan yang dilakukan oleh pihak Alana ini, khususnya blok dari ujung ke ujung. Blok L ini menjadi wilayahnya, rumahnya kebanjiran karena kalau hujan itu mesti masuk ke rumah. Ini yang dikeluhkan. Jadi 2 item ini yang menjadi permasalahan awal. Nah, tentang dampak yang berikut kaitannya dengan akibat secara teknis itu adalah kaitannya dengan instansi terkait. Nah, Pak, tadi sempat disebutkan ada warga yang terdampak seperti terkena debu sehingga terganggu pernafasannya. Nah, itu sendiri respon dari warga dan dari Alana sendiri apa yang didapat? Didapat tadi dipimpin oleh Pak Wali Kota, disampaikan warga terdapat, dan itu bukan saya skenario kan, bahasanya sendiri ditanyakan diri. Kami tidak pernah melakukan apapun untuk mengendalikan bahasa. Mereka mengatakan kalau itu terdampak karena pembangunan debu dan lalu lintas yang ada termasuk air tadi, genangan tadi. Akhirnya ditanya apakah kurang kompensasi, dijawab ya, singkat saja ya. Lah itu monggo. Secara bagi saya kalau itu saya sampaikan adalah masing-masing ya, masing-masing. Jadi dari pihak terdampak menyampaikan seperti itu. Kalau dari kami, dari yang khususnya bapak-bapak tidak pernah melakukan kata-kata kurang, tapi kita hanya menyampaikan akibat hukumnya saja. Kalau ibu sendiri apa ini? Kalau saya yang berdampak, saya pas di depannya langsung di Blok L itu. Blok L. Iya. Dampak yang didapat apa, Bu? Debu, tiap hari debunya harus minta ampun. Gitu loh. Saya kan juga jualan di situ, ada warkop, ada laundry, jadi ya sekarang ya wis dampaknya banyak gitu loh. Dampak ke usaha warkop ibu juga ya. sepi, laundry juga, itu kan debunya gitu loh. Dulu nggak ada pembangunan alinya nggak kayak gitu. Kalau secara kesehatan ibu
ada yang keluarga yang kena atau itu? Gatal-gatal. Ya, kena debu halus. Debunya itu halus, debu keramik itu loh. Oh iya. Debu keramik, debu apa? Gatal-gatal. Baik Bang, terkait polemik hari ini yang sampai Wawali turun ke lapangan ini seperti apa yang didapat? Jadi sebenarnya poinnya kita jelas warga itu tidak ingin menghalang-halangi proses pembangunan Alana ini. Cuman yang jadi persoalan warga itu silahkan bangun tapi dengan aturan yang berlaku. Jadi intinya bangunlah sesuai dengan flat plan kamu, tapi aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah kota tolong dijalani. Nah selama ini kan komunikasi itu sudah kita lakukan. Kita melakukan rapat dengan RW, kita melakukan rapat dengan lurah dengan camat, audiensi dengan DPRD kota, terakhir kita dengan Pak Armuji. Ya intinya kalau misalkan pimpinan kita menyampaikan berarti sudah clear semua, ya sudah, menurut saya sih sudah clear semua persoalan ini. Bang, tadi sempat disebutkan adanya dugaan ancaman gitu. Ancaman itu memang terjadi, faktanya memang ada dari pengembang menyampaikan bahwasannya jangan menghalang-halangi. Padahal ya kita juga akhirnya bingung siapa yang menghalang-halangi. Buktinya sampai sekarang pembangunan juga berjalan, tidak ada proses hambatan sama sekali. Nah intinya, ayolah kita sama-sama berpikir baik ke depan, berprasangka baik. Warga hanya ingin menyampaikan kritis, pendapat, karena mereka yang tinggal di sini bakalan lama ke depannya. Jadi tolong diperhatikan hak-hak warga itu, jangan sedikit-sedikit ngancam warga, ini warga, jangan. Pak, tadi sempat disebutkan perihal dokumen berkas persetujuan dari dinas terkait, termasuk DLH, pengairan, itu tidak diberikan langsung kepada warga. Apakah benar, Pak? Itu jadi polemik juga. Saya berpikir itu merupakan informasi publik yang harus warga tahu. Dari informasi itu kita akhirnya mengetahui bahwasannya terdapat sumur-serapan yang belum dibangun. Terus yang kedua terkait beberapa perizinannya yang masih belum. Nah, saya pikir lurah sudah melakukan tugasnya dengan benar, menyampaikan pendapatnya dengan benar, kewenangannya dengan benar, menyampaikan informasi itu ke warga. Nah, warga yang akhirnya berpikir kritis, berpikir, oh iya kita harus tindak lanjuti ini gitu. Nah, jadi kita coba untuk beraudiensi dengan Wakil Wali Kota. Ya hasilnya tadi Bapak tahu, intinya menurut Pak Wali Kota sudah clear. Nah, kita sebagai warga, bawahan beliau, mengikuti apapun putusan dari beliau. Nah, itu Pak. Bang, tindak lanjut dari permasalahan ini sendiri dari warga apa Pak? Tindak lanjut saya rasa sih sudah. Kalau saya pribadi loh Mas, kalau saya pribadi sih saya anggap sudah clear lah, karena Wakil Wali Kota sudah statement tadi. Tinggal mungkin persoalan-persoalan teknis kecil lah yang terkait warga debu, saluran air, parkir. Nah mungkin itu yang perlu dikomunikasikan lagi dengan pengembang. Pak, konon kabarnya tadi juga sempat diberitahukan bahwa ada perihal kompensasi yang belum diberikan kepada warga. Dengan besaran tadi sempat dibahas. Izin saya pribadi sih tidak mengetahui lah terkait kompensasi itu, karena yang berwenang di situ adalah RW, para RT. Kebetulan kita juga bukan RT, bukan RW, jadi kami tidak bisa untuk menjelaskan terkait kompensasi itu prosesnya. Nilainya juga? Nilainya saya juga nggak ngerti berapa, dapatnya berapa, saya juga nggak tahu. Belum terlaksana atau sudah terlaksana? Sudah terlaksana, info sudah terlaksana, sudah dibagikan ke para RW, sudah diterima para RT, cuman mengenai besarannya saya nggak tahu. Bapak mewakili sebagai? Saya kebetulan dia dianggap orang ini perwakilan warga. Pendamping hukum. Iya, saya kebetulan pengacara juga. Jadi setidaknya kita harus bermanfaat buat warga sekitar, menyampaikan aspirasi warga. Gitu. Nama lengkap Pak? Saya Rangga. Rangga. Ya. Rangga siapa? Rangga Prihandana. Prihandana. Ya. Jadi pada prinsipnya Alana itu membangun harus taat pada aturan, ya. Di mana kita sudah memiliki mulai dari SKRK, drainase, PBG itu sudah ada. Jadi kita membangun ini karena legalitas kita sudah lengkap. Adapun yang di permasalahan warga itu, artinya warga itu menanyakan karena kita ada revisi di tipe bangunan. Jadi pada saat mengurus KUPL ada tipe bangunan yang direvisi sehingga kita menyusun dokumen ulang namanya DELH dan sudah kita laksanakan. Lalu masalah long storage atau kolam tampung saat ini masih menjadi bisa dibilang masih menjadi permasalahan karena antara Cipta Karya yang mengeluarkan SKRK dengan Dinas Sumber Daya Air yang mengeluarkan rekom drainase itu berbenturan, di mana sisa lahan terbuka saya ini kurang lebih sisa 300, tetapi dari Dinas Sumber Daya Air meminta kita harus membuat kolam tampung 1271. Kalau rekom itu saya nurutin, berarti saya harus mengubah fungsi, katakanlah fungsi taman harus saya ubah, atau fungsi jalan harus saya ubah. Sedangkan kita developer itu harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dan di pasal 162 akan ada sanksi pidana apabila developer mengubah fungsinya.
Jadi untuk itu saya sudah dipanggil oleh penyidik Polda, sudah saya sampaikan permasalahannya. Untuk Alana belum melakukan perubahan fungsi itu. Jadi penyidik sudah lagi dalam proses pemanggilan ke Dinas Sumber Daya Air. Nanti supaya ada kesepakatan untuk masalah kolam tampung atau low storage itu seperti apa. Intinya Alana akan menaati apapun hasilnya. Baik, terkait tuntutan warga sendiri tadi yang sampai akhirnya Wakil Wali Kota datang, dari Alana menanggapi tuntutan warga itu bagaimana? Jadi kalau tadi itu yang tentunya tuntutan warga sih ada beberapa. Yang pertama yang tadi menanyakan masalah UKL-UPL, sudah dijelaskan bahwa perizinan yang dilakukan Alana sudah clear, sudah sesuai, pembangunan bisa dilanjutkan. Masalah drainase juga sama, masih berproses. Lalu ada beberapa ibu-ibu yang terkait adalah meminta uang debu lebih. Pada prinsipnya saya sudah nyampaikan, kalau itu sifatnya jangan pribadi, silakan sampaikan ke RT RW, biar nanti RT RW nyampaikan ke saya, karena warga di sini kan banyak, kurang lebih 3.000 jiwa. Kalau masing-masing meminta si A minta, si B minta, akhirnya kan kacau balau. Sudah saya sampaikan, kalau masalah katalah ada permintaan itu, silakan sampaikan ke RT RW, biar nanti RT RW menyampaikan ke kami. Kalau selama ini dari perangkat kampung sendiri, RT RW sendiri, koordinasinya ke Alana? Baik, sangat baik. Jadi mulai dari awal pembangunan, ya kita selalu komunikasi dengan RW. Cuma kita menyadari bahwa di sini jiwanya banyak, kurang lebih 3.000 jiwa. Ya, jadi mungkin dari RW sampai ke RT, RT-nya mungkin tidak sampai ke warga. Ada warga merasa kok tidak tahu, seolah-olah tidak ada komunikasi. Padahal Alana dengan RW dari awal kita menginjakkan kaki pertama kali sampai detik ini selalu komunikasi dengan baik. Tadi sempat warga mengeluhkan ke depan Wawali bahwasanya mereka mendapat ancaman. Ya. Tapi Koko menanggapi itu, melihat itu seperti apa? Ya, jadi sebetulnya bukan ancaman. Ya, jadi memang ada warga yang dilaporkan ya tentang menghalang-halangi pembangunan, di mana pasal itu adalah bukan delik aduan. Jadi siapapun orang yang melihat kegiatan dugaan pidana menghalang-halangi pembangunan itu bisa melaporkan. Dan yang melaporkan pada warga itu jelas bukan developer. Kalau masalah yang menghalang-halangi, ya. Kalau saya memang bolak-balik saya bilang ke warga, tolong jangan menghalang-halangi pembangunan, karena setiap kali pertemuan, setiap kali rapat, bahkan 2 minggu lalu pada saat rapat di DLH, warga dengan tegas meminta Alana wajib menghentikan pembangunan dahulu sampai perizinan clear. Setelah dijelaskan bahwa perizinan kita sudah clear. Nah, jadi saya hanya meminta kepada warga, tolong kalau memang ada masukan, komplain sampaikan. Cuma tolong jangan ada statement pembangunan harus diberhentikan, karena kita membangun itu bukan asal-asalan. Kita memiliki BBG atau IMB sebagai dasar kita, legalitas kita untuk melakukan pembangunan. Termasuk juga adanya hal-hal prinsip yang disampaikan tadi, keluhan itu juga endingnya tadi di ranah kompensasi yang disebut oleh Wawali. Apakah itu dibenarkan Pak adanya? Sebetulnya secara aturan itu tidak boleh, apalagi sampai mematok per rumah minta 25 juta. Oke lah, kalau untuk semacam partisipasi atau CSR itu menurut saya sangat wajar. Dan Alana sebelum membangun di sini, pada saat membangun di sini pun kita partisipasi pembangunan depan, ada gate megah itu dari Alana 100%. Lalu pembangunan masjid di belakang, renovasi juga dari Alana. Mengisi kas RT iya, jadi untuk masing-masing RT kita isi kas. Cuma ada wacana ibu-ibu depan yang setelah meminta secara pribadi, saya pribadi selama nilainya masih masuk akal, tidak memberatkan, silakan sampaikan ke Pak RT, nanti Pak RT biar memberikan ke saya. Memang secara aturan tidak ada kewajiban developer untuk memberikan uang ke warga sekitar. Terakhir yang untuk menguat perihal dokumen berkas, tadinya sempat langsung diberikan kepada perwakilan warga atau pengacara, atau tidak langsung pada RW, itu bagaimana? Jadi itu sebetulnya dokumen dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air yang dikirim mereka ke PT Tumerus. Jadi dokumen itu sudah milik saya, ditujukan saya. Cuma ada tembusan ke lurah, ya, karena mungkin lurah sebagai pemangku wilayah setempat wajib mengetahui. Yang saya sayangkan harusnya dokumen tersebut cukup diketahui Pak Lurah, tapi ternyata sama Pak Lurah di-share lah ke oknum tertentu. Kenapa saya bilang oknum? Karena dari 3.000 jiwa di sini, 3.000 warga di sini, yang di-share hanya mungkin ya katakanlah 10-15 orang itu aja di-share. Entah itu ada kepentingan apa, saya kurang tahu. Bahkan Pak RW yang seharusnya kalau memang itu ada kepentingan dari lingkungan, seharusnya di-share-nya ke Pak RW. Nah, tapi ini enggak, di-share ke oknum-oknum tertentu.
Jangan terang kayak orang sih, terang ya. Jangan dulu. Saya ke rumahnya ini nggak pernah ada, Pak. Ke rumahnya. Pak, lu lemparkan aja ke Pak.